Praaksara atau Neolika adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman praaksara dapat dikatakan permulaan terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di bumi yang belum mengenal tulisan. Batas antara zaman praaksara dengan zaman aksara adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa praaksara adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan aksara adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman praaksara atau dimulainya zaman aksara untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dan peradabannya. Salah satu contoh yaitu bangsa Mesir. Sekitar tahun 4000 silam Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman aksara. Zaman praaksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai. Sekitar abad ke-5 dibuktikan dengan adanya prasasti yang terbentuk yupa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, baru memasuki era aksara. Perlu diketahui bahwa sekalipun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya serta bersifat trial dan error. Mula-mula, mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam terutama bebatuan. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu, para ahli kemudian membagi kebudayaan zaman batu di era praaksara ini menjadi beberapa zaman atau tahap perkembangan. Dalam buku Sukmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, dijelaskan bahwa kebudayaan zaman batu ini dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, serta zaman logam yaitu perunggu dan besi. Baik, kita masuk ke zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal. Zaman batu menunjuk pada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia umumnya dominan terbuat dari batu, walaupun ada juga alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang. Zaman batu ini diperiodisasikan menjadi 4 zaman. Yang pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleolitikum adalah zaman prasejarah yang bermula kira-kira 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Periode zaman ini adalah antara 50.000 silam Masehi hingga 10.000 silam Masehi. Pada zaman ini telah muncul sosok manusia, yaitu manusia Peking dan manusia Jawa. Di Afrika, Eropa, dan Asia, manusia Nederland telah hidup pada awal tahun 50.000 silam Masehi, manakala pada tahun 20.000 silam Masehi, manusia Cro-Magnon sudah menguasai kebudayaan di Afrika Utara dan Eropa. Beberapa perkembangan kebudayaan ditemukan di sekitar Pacitan, yang ditemukan oleh Van Koningswald dan Nandong. Pada zaman ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kumpulan kecil untuk mencari makanan. Mereka mencari biji-bijian, umbi, serta dedaunan sebagai makanan. Mereka tidak bercocok tanam. Mereka menggunakan batu, kayu, dan tulang binatang untuk membuat peralatan sehari-hari. Alat-alat ini juga digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Peninggalan yang ditemukan antara lain berupa peralatan batu seperti fletches, chopper. Selain itu, terdapat pula peralatan dari tulang. Kapak genggam banyak ditemukan di daerah Pacitan, biasanya disebut chopper. Dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak, tetapi tidak bertangkai, dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Pembuatannya dengan cara mengkas salah satu sisi batu
sampai menajam, dan saat lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat menggenggam. Spesies yang ditemukan pada masa ini adalah seperti Meganthropus javanicus, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus robustus. Yang kedua, kita masuk ke zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Mesolitikum atau zaman Batu Madia adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman Batu Tua dan Neolitik atau zaman Batu Muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam makalahnya yaitu Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Namun, istilah ini tidak terlalu sering digunakan sampai V. Gordon Childe mempopulerkannya dalam bukunya The Dawn of Europa. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun, manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai, atau bahasanya seperti Pejogan Monitor dan gua-gua di Abrid Source Roche. Sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia pada zaman itu. Yang ketiga ada Neolitikum. Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman praksara yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembik air. Yang keempat ada Megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasa disebut sebagai zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Menurut von Heine-Gulder, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu Megalitik II menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contohnya, bangunan Megalitikum adalah menhir, pundak berendak, arca-arca statis. Kedua, Megalit Buddha. Megalit Muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu, sekitar 1000 hingga 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah seperti peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Apa yang dinyatakan dalam hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Banyak ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu besi, dan besi. Hasil kebudayaan Megalitikum biasanya tidak dikerjakan secara halus, tetapi hanya diratakan secara kasar dan terutama hanya untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Pada zaman Megalitikum, ada beberapa hasil kebudayaan yang dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara penghormatan roh nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama di bangunan lainnya seperti pundak berundak. Lokasi tempat ditemukan menhir di Indonesia adalah di Sumatera Selatan atau Pasemah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Yang kedua ada punden berundak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan yang suci, dan lokasi tempat penemuannya adalah di Lebak Sibeduk atau Banten Selatan dan lereng Bukit Hiang di Jawa Timur.
Yang ketiga ada dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas. Maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Dengan demikian, dolmen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat disebut dengan kuburan batu. Lokasi penemuan dolmen itu banyak terdapat di Cupari Kuningan, Jawa Barat, Bondowoso, Jawa Timur, Merawan, Jember, Jawa Timur, Pesema, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Dari sarkofagus yang ditemukan umumnya di dalamnya terdapat mayat dan bekal kubur berupa kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Daerah tersebut ditemukannya sarkofagus adalah Bali. Di Bali itu banyak terdapat sarkofagus karena menurut masyarakat Bali, sarkofagus memiliki kekuatan magis atau gaib. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa sarkofagus dikenal masyarakat Bali sejak zaman logam.